Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya berasal dari Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris BW. Hukum keluarga merupakan hubungan-hubungan hukum yang timbul dari adanya kehidupan keluarga sedarah yang diakibatkan oleh adanya perkawinan serta keturunan. Dalam KUH Perdata, hukum keluarga diatur dalam buku 1 tentang orang. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan cukup berbeda dengan pengertian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan merupakan kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum seorang. Hal ini dikarenakan yang pertama, dengan perkawinan timbullah kedudukan seseorang sebagai suami dan seorang lainnya sebagai istri. Nah, yang kedua, jika dalam perkawinan lahir seorang anak, maka timbullah hubungan antara anak dan kedua orang tua. Perihal pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Indonesia memiliki banyak sekali hukum perkawinan, yaitu hukum perkawinan yang beraneka ragam. Yang pertama, berlakunya HOCI. Yang kedua, adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, adanya hukum Islam. Yang keempat, adanya pengaturan mengenai hukum perkawinan campuran. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, berlakulah beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang kedua, adanya PP Nomor 9 Tahun 75. Yang ketiga, adanya PP Nomor 10 Tahun 83. Yang keempat, adanya PP Nomor 45 Tahun 90. Yang kelima, adanya kompilasi hukum Islam melalui Kepres Nomor 1 Tahun 1991. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, mencabut segala ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata buku 1 tentang orang. Hal ini dikarenakan berlakunya asas Lex Generali Derogat Lex Speciali, di mana hukum yang spesial atau hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang universal. Perihal ruang lingkup hukum perkawinan, itu ada 3 bagian. Yang pertama, adanya perkawinan. Yang kedua, adanya putusnya perkawinan. Yang ketiga, adanya harta benda dalam perkawinan. Adapun ruang lingkup perkawinan secara luas, yaitu ada 6. Yang pertama, adanya keturunan. Yang kedua, adanya kekuasaan orang tua. Yang ketiga, adanya perwalian. Yang keempat, adanya pendewasaan. Yang kelima, adanya pengampuan. Yang keenam, adanya perkawinan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas perkawinan dalam KUH Perdata. Yang pertama, ada asas monogami yang tercantum di dalam pasal 27 KUHP. Yang kedua, ada asas konsensual yang tercantum di dalam pasal 28 KUHP. Yang ketiga, ada asas persatuan bulat yang tercantum di dalam pasal 119 KUHP. Yang keempat, ada asas yang menyebutkan bahwa perkawinan dalam KUH Perdata hanya melihat unsur keperdataannya saja yang tercantum di dalam pasal 81 KUH Perdata. Yang kelima, yaitu perkawinan mempengaruhi terhadap hak dan kewajiban antara suami istri. Yang keenam, perkawinan merupakan hal dasar terwujudnya pertalian darah atau biasanya disebut dengan keturunan. Nah,
Sekarang kita akan membahas mengenai syarat-syarat perkawinan di dalam KUH Perdata. Yang pertama, yaitu syarat material. Syarat material adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pribadi daripada calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, yang terdiri dari yang pertama adanya kata sepakat, yang kedua adanya batas usia, yang ketiga masing-masing pihak belum melaksanakan kawin, yang keempat dan yang terakhir adalah harus adanya tenggat waktu. Nah, yang kedua adalah syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut mengenai acara atau formalitas-formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan atau pada saat perkawinan berlangsung. Contohnya nih ya, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan menghadap kepada pegawai catatan sipil dengan menghadirkan 2 orang saksi. Nah, sekarang kita akan membahas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, pengertiannya sendiri tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai asas-asas perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Yang pertama, yaitu ada asas monogami dan asas poligami yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 3. Yang kedua, adanya asas konsensual yang tercantum di dalam Pasal 6. Yang ketiga, adanya asas proporsional yang tercantum di dalam Pasal 31. Nah, yang keempat dan terakhir adanya asas harta bersama dan asas pribadi yang tercantum di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 6 dan Pasal 7. Yang pertama, harus adanya izin atau persetujuan dari kedua belah mempelai, yaitu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Nah, yang kedua, harus adanya izin daripada orang tua jikalau salah satu pihak belum berumur 21 tahun. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, batas minimal usia yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Tapi sekarang sudah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan, yaitu sama-sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai larangan perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Yang pertama, dikarenakan adanya hubungan kefamilian ke atas, ke bawah, atau ke samping. Yang kedua, karena satu susuan. Yang ketiga, karena salah satu pihak terikat dengan perkawinan yang lain. Yang keempat, dilarang melakukan pernikahan jika masing-masing dari mempelai telah melakukan pernikahan sebanyak 2 kali. Yang kelima, dilarang melangsungkan pernikahan jika pihak mempelai perempuan masih dalam masa iddah. Nah, untuk mengetahui pembahasan berikutnya, yuk kita simak video berikut. Perkawinan dilangsungkan terbuka untuk umum dengan tujuan yang pertama, untuk memberikan kepastian tentang telah dilangsungkannya perkawinan. Yang kedua, mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan secara gelap. Yang ketiga, mencegah perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Yang keempat, memberikan suasananya khidmat dan sakral. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin pegawai pencatat sipil berlaku hati-hati. Nah, sekarang kita masuk ke teori waris BW. Yang pertama, ada pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan pelekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan menunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Nah, selanjutnya ada di pasal 830 KUH Perdata
yang berbunyi pewarisan hanya terjadi karena kematian. Di pasal selanjutnya, yaitu di pasal 584 KUH Perdata, dijelaskan bahwa hak milik suatu barang dapat diperoleh salah satunya dengan cara pewarisan. Nah, di pasal 830 KUH Perdata, bahwasanya peralihan harta warisan hanya dapat terjadi apabila si pewaris telah meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara mendapatkan warisan menurut waris BW. Yang pertama, sebagai ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato yang berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, yang mana menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam 4 golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang kedua, ada cara mendapatkan waris yaitu karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamenter. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini, pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat atau biasanya disebut testamen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap-sikap yang dapat dilakukan ahli waris sebelum pembukaan warisan. Yang pertama, ahli waris menerima tanpa syarat, yaitu menerima secara penuh, baik hak maupun kewajiban dari si pewaris dapat dilakukan secara tegas, yaitu jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris atau secara diam-diam, yaitu jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang si pewaris, dapat dianggap telah menerima warisan secara penuh. Nah, yang kedua, menerima dengan syarat, yaitu menerima dengan catatan, artinya ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat ia hanya membayar hutang si pewaris terbatas atau sebanyak harta warisan yang diterimanya, sehingga ahli waris tidak menanggung pembayaran hutang si pewaris dengan kekayaan pribadinya. Yang ketiga, menolak warisan, yaitu menolak menerima warisan baik berupa harta maupun kewajiban dari si pewaris. Penolakan ini harus dilakukan dengan suatu akta pernyataan kepada panitera pengadilan negeri setempat di mana warisan itu terbuka. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asas-asas yang terkandung dalam hukum kewarisan BW. Yang pertama, ada asas kematian, bahwa apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Hal ini tercantum dalam pasal 833 BW. Yang kedua, adanya asas saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang telah meninggal. Hal ini tercantum dalam pasal 833 ayat 1. Yang ketiga, ada asas lavering atau penyerahan. Hal ini tercantum dalam pasal 584. Yang keempat, ada asas hereditatis petitio atau hak untuk menuntut, yakni bahwa setiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai oleh orang lain. Hal ini tercantum dalam pasal 834. Yang kelima, ada legitimity forti atau biasa disebut LP, ialah hak mutlak seseorang yang menerima waris. Hal ini tercantum dalam pasal 913 KUH Perdata. Di dalam hukum pewarisan, terdapat 4 golongan yang berhak menerima ahli waris. Yang pertama, ada golongan 1, yaitu ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas dari pewaris, yaitu anak, suami, istri dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua. Maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka ahli waris pada golongan kedua, ketiga, dan keempat tidak dapat mendapatkan warisan. Menurut pasal 693, hak waris anak yang diakui sepertiga bagian sekiranya ia sebagai anak sah. Jika ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama, setengah dari harta warisan. Jika ia mewaris bersama dengan golongan kedua, 3/4 dari harta waris. Jika ia mewaris bersama sanak saudara dalam garis jauh atau jika mewaris dengan ahli waris golongan ketiga dan keempat, mendapat seluruh harta waris
jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah. Pasal 852A berbunyi, bagian seorang istri atau suami kalau ada anak dari perkawinannya dengan yang meninggal dunia adalah sama dengan bagiannya seorang anak. Jika perkawinan itu bukan perkawinan yang pertama dan dari perkawinan yang dahulu ada juga anak-anak, maka bagian dari janda atau duda itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak yang meninggal dunia. Bagaimanapun juga, seorang duda atau janda tidak boleh mendapat lebih dari setengah dari harta warisan. Di atas tersebut bahwa jika ada anak dari perkawinan yang dahulu, maka bagian dari seorang duda atau janda tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak peninggal warisan. Nah, sekarang golongan 2 dari pewarisan. Ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu bapak, ibu, saudara-saudari si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali, dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat. Dalam hal ini tidak ada saudara tiri. Ketentuannya sebagai berikut. Pasal 854 berbunyi, jika golongan 1 tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah bapak, ibu, dan saudara. Ayah dan ibu mendapat 1/3 bagian kalau hanya ada satu saudara, 1/4 bagian jika ada lebih dari satu saudara. Bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian dari orang tua. Pasal 855 berbunyi, jika yang masih hidup hanya seorang bapak atau seorang ibu, maka bagiannya ialah setengah kalau ada satu saudara, 1/3 jika ada dua saudara, 1/4 jika lebih dari dua saudara. Sisa dari warisan menjadi bagiannya saudara-saudara. Pasal 856 berbunyi, jika bapak dan ibu telah tiada, maka seluruh warisan menjadi bagian saudara-saudara. Pasal 857, pembagian antara saudara-saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai bapak dan ibu yang sama. Dalam hal ada saudara tiri. Sebelum harta warisan dibagikan kepada saudara-saudara, maka harus dikeluarkan lebih dulu untuk orang tua si pewaris jika masih hidup. Kemudian sisanya baru dibagi menjadi dua bagian yang sama. Bagian yang ke-1 adalah bagian bagi garis bapak dan bagian yang kedua adalah bagian dari garis ibu. Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian garis bapak dan bagian dari garis ibu. Saudara-saudara yang hanya sebapak atau seibu hanya mendapatkan bagian dari garis bapak atau garis ibu saja. Nah, selanjutnya adalah golongan 3. Keluarga sedarah dari si bapak atau dari si ibu, yaitu kakek, nenek, baik pancar bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak waris jika warisan golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat. Pasal 853 junto pasal 858 ayat 1, jika waris golongan 1 dan golongan 2 tidak ada, maka warisan dibelah menjadi dua bagian yang sama. Yang satu bagian diperuntukkan bagi keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas. Yang lain bagian bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah warisan yang jatuh pada garisnya. Kalau derajatnya sama, maka waris itu pada tiap garis pancar mendapat bagian yang sama, yaitu kepala demi kepala. Kalau di dalam satu garis pancar ada keluarga yang terdekat derajatnya, maka orang itu menyampingkan keluarga dengan derajat yang lebih jauh. Golongan keempat. Golongan keempat terdiri dari sanak saudara dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman atau bibi. Hal ini tercantum dalam pasal 858 ayat 2 dan pasal 856 KUH Perdata. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh pertama soal golongan 1. Ki meninggal dunia, meninggalkan B sebagai istri, dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu C, D, dan E. Dasar hukum dari soal ini adalah 852 BW yang berbunyi, mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mereka mewaris pancang demi pancang jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Dikarenakan bagiannya adalah pancang demi pancang, jadi otomatis C, D,
E, dan B mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/4. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya menghitung jika harta peninggalan si pewaris adalah 100 juta, yaitu bagian dari ahli waris yang tadi adalah 1/4. Nah, 1/4 tinggal dikalikan saja 100 juta, yaitu masing-masing dari ahli waris B, C, D, dan E yaitu mendapatkan 25 juta dari harta peninggalan si pewaris. Contoh kedua soal golongan pertama. Jika Kim meninggal dunia meninggalkan B sebagai istri dan meninggalkan 2 orang anak yaitu C dan D. Anaknya D ternyata sudah meninggal lebih dulu dan meninggalkan 3 orang anak yaitu X, Y, dan Z. Nah, dasar hukumnya sama seperti soal sebelumnya yaitu 852BW dengan bagian ahli waris 1/3. C, D, dan B mendapatkan 1/3. Sedangkan D dikarenakan sudah meninggal, hartanya dibagikan kepada anak-anaknya yaitu X, Y, dan Z, yang mana masing-masing daripada X, Z, Y, dan Z mendapatkan 1/9 bagian. Nah, jika dihitung, jika harta peninggalannya adalah 75 juta, maka bagian dari B dan C adalah 25 juta. X, Y, dan Z adalah 8,33 juta rupiah. Sekarang, contoh soal pertama golongan kedua. Jika Kim meninggal dunia, meninggalkan satu saudara yaitu D, dan kedua orang tua yaitu A dan B. Dasar hukumnya adalah di dalam pasal 854BW, yaitu apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat 1/3 dari warisan. Jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang mana mendapat 1/3 selebihnya. Nah, sudah diketahui bahwa A, B, dan D berdasarkan pada pasal 854BW mendapatkan 1/3 warisan. Nah, perintah selanjutnya adalah hitunglah bagian ahli waris jika harta peninggalan 75 juta. Dikarenakan A, B, dan D mendapatkan 1/3 semua, maka langsung saja dikali 75 juta. Jadi 1/3 dikali 75 juta adalah 25 juta. Jadi masing-masing dari A, B, dan D mendapatkan 25 juta rupiah dari harta si pewaris. Golongan kedua. Ki meninggal dunia meninggalkan kedua orang tua yaitu A dan B, serta meninggalkan 2 orang saudara yaitu Y dan Z. Nah, dapat dilihat ya garis keturunan yaitu sebagai berikut. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 854 ayat 2 BW yang menyebutkan bahwa si bapak dan si ibu masing-masing mendapat 1/4 jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan. Sedangkan 2/4 bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki atau saudara perempuan itu. Nah, sudah diketahui bahwa A dan B mendapatkan 1/4. Y dan Z mendapatkan bagian sisa dari A dan B. Y dan Z mendapatkan 1/4. Perintah selanjutnya adalah hitunglah bagian ahli waris jika harta si peninggal adalah 100 juta rupiah. Nah, dikarenakan semuanya sama, A, B, Y, dan Z mendapatkan 1/4, tinggal dikali saja 100 juta dikali 1/4. Hasilnya adalah 25 juta. Jadi A, B, Y, dan Z masing-masing mendapatkan warisan sebesar 25 juta rupiah. Contoh soal pertama, golongan ketiga. Ki meninggal dunia, meninggalkan kakek dan nenek dari garis ayah yaitu G dan H, serta meninggalkan kakek dan nenek dari golongan ibu yaitu E dan F. Nah, garis keturunannya bisa kita lihat ya. Nah, sedangkan dasar hukumnya yaitu tercantum dalam pasal 853BW yang menyebutkan bahwa apabila si meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri maupun pula saudara-saudara, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 859, warisannya harus dibagi dalam 2 bagian yang sama, ialah 1 bagian untuk sekalian keluarga saudara dan garis si bapak lurus ke atas, dan 1 bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garisan ibu. Nah, bagian ahli warisnya garisan ayah setengah dan dari garis ibu setengah.
G, H, E, dan F masing-masing mendapatkan 1/4. Nah, bagian ahli waris jika harta yang ditinggalkan adalah 50 juta, dikarenakan bagiannya sama 1/4 G, H, E, dan F, maka 1/4 dikali 50 juta, dan pada akhirnya mendapatkan hasil 12.500.000 rupiah. G, H, E, dan F masing-masing mendapatkan harta warisan 12.500.000 rupiah dari harta si pewaris, yaitu 50 juta rupiah. Contoh soal kedua golongan ketiga. Ki meninggal dunia, meninggalkan nenek dari garis ayah, yaitu H, serta meninggalkan kakek dari golongan ibu, yaitu E. Garis keturunannya bisa dilihat. Dasar hukum dari hal ini adalah 853 dan 851 BW. Dikarenakan menurut pasal 853 harus dibagi dua antara garis keturunan ibu dan garis keturunan ayah, maka H mendapatkan setengah bagian dan E mendapatkan setengah bagian. Nah, jika harta yang ditinggalkan adalah 50 juta, maka setengah dibagi 50 juta, yaitu mendapatkan hasil 25 juta rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa H dan E masing-masing mendapatkan 25 juta rupiah dari harta yang ditinggalkan adalah 50 juta rupiah. Selanjutnya, contoh soal pertama, golongan keempat. Ki meninggal dunia, meninggalkan paman dari garis keturunan ibu, yaitu E, dan seorang paman dari garis keturunan ayah, yaitu H. Garis keturunan sebagai berikut. Dasar hukumnya tercantum dalam pasal 858 yang menyebutkan bahwa dalam hal tak adanya saudara laki-laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga saudara dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Jadi, bagian ahli waris H dan E masing-masing mendapatkan setengah bagian. Nah, jika harta yang ditinggalkan adalah 80 juta, karena dikarenakan bagian H dan E adalah setengah, maka setengah dikali 80 juta adalah 40 juta. Maka masing-masing dari H dan E mendapatkan 40 juta rupiah dari harta yang ditinggalkan pewaris. Golongan selanjutnya, saya memasukkan soal campuran antara golongan 3 dan golongan 4, yaitu Ki meninggal dunia, meninggalkan kakek dan nenek dari garis ayah, yaitu C dan D, serta meninggalkan dua orang anak dari pernikahan kakek dan nenek dari garis ibu, yaitu Y dan Z. Berikut garis keturunannya. Dasar hukumnya ada pada pasal 853 ayat 2 dan 3 dan pasal 858 BW. Nah, bagian ahli warisnya. Dikarenakan golongan 3 dan golongan 4 harus dibagi dulu antara garis ibu dan garis ayah, C, D, Y, Z masing-masing mendapatkan 1/4. Bagian ahli waris jika harta yang ditinggalkan adalah 120 juta rupiah. Tinggal dikali saja, dikarenakan C, D, Y, dan Z mendapatkan bagian 1/4, maka 1/4 dikali 120 juta adalah 30 juta rupiah. Jadi masing-masing C, D, Y, dan Z mendapatkan harta warisan sebesar 30 juta rupiah dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu 100 juta rupiah. Baik, berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Be safe and be healthy. Dan terakhir, perkedilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan otak yang cerdas ditindas oleh tubuh yang malas, yaitu yang beristirahat sebelum lelah. Gak apa-apa lelah, yang penting lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.